Selamat berjumpa kembali dalam acara Tesi TV, tepatnya hari ini Senin tanggal 29 Maret 2021, tepat pukul 9.00 sampai dengan 9.0959. Ya, dalam video ini yang saya mau bahas dalam 10 menit ini adalah rangkuman daripada apa yang saya bicarakan dengan ibu saya, yaitu Bu Sui, dengan juga satu orang saksi, ya, temannya Bu Sui juga, ya, yang itu merangkap sebagai psikolog, gitu. Jadi saya ini menemani Bu Sui untuk bertemu dengan psikolognya, ya. Nah, saya berikan, yaitu wawasan, yaitu jadi saya ini ya seolah-olah seperti psikiaternya psikolog, gitu. Psikiaternya psikolog, karena apa yang disampaikan itu harus ada banyak versi, ya, bukan dari satu versi aja. Kalau satu versi aja, misalnya Bu Sui ke psikolog, ya toh, dalam hal ini Pak Hema, itu nggak bisa, Pak Hema nanti nggak bisa punya satu wawasan yang holistik, ya, istilahnya menyeluruh, ya. Jadi saya bantu, oh ya, kira-kira Mama mau ngomongnya apa ke Pak Hema, ya toh. Nanti saya juga bantu dari versi saya, apa yang saya alami ini bagaimana, ya. Ya, ujung-ujungnya nanti sama seperti yang lalu, ya, yang video YouTube yang sudah saya sharingkan itu. Intinya itu penjen. Penjennya itu yang megang adalah papa, ya. Lah kalau saya ngomong sama sama ibu saya sampai 10 jam wes, ya toh. Apakah kemudian saya akan dapat modal mau dipegangi sama papa? Ya nggak bisa. Saya bicara wes misalnya ngomong sama Pak Emma, ya, meskipun 10 jam, kira-kira Pak Emma bisa nggak ngasih modal? Kan ya nggak iso. Ya toh. Jadi stresnya hilang, sharing, tapi masalahnya nggak selesai. Ya toh. Itu di situ. Jadi stresnya selesai, masalahnya nggak selesai. Karena masalahnya nggak selesai, ya nggak akhir-akhir, ya ada terus, ya seperti ini. Nah, pokok bahasanya itu, nah, saya nggak banyak-banyak, ya istilahnya tentang penjen aja. Lah, sekarang itu bagaimana cara kita mendapatkan penjen, ya, yaitu papa akan menggunakan hukum negara. Kalau Royce, ya versinya Royce itu menggunakan hukum alam, ya. Jadi ini yang beradu bukan papa sama Royce, tapi hukum negara melawan hukum alam, ya. Kalau hukum negaranya itu apa, ya papa pasti menggunakan perusahaan, ya, atau karyawannya, dan juga hukum negara itu aparat, ya. Dalam dua hal ini, kalau sama-sama papa menggandeng karyawan lawan sama Royce, ya pasti kalah, ya, di situ. Kecuali papa gandeng aparat. Nah, tinggal aparatur ini papa mau tegas apa enggak, kan gitu dok. Kalau kalau Royce tidak menggunakan hukum alam, tidak akan menggunakan aparatur negara. Kenapa? Karena aparatur negara ini nanggung-nanggung. Nanggung-nanggung. Kenapa kok gitu? Karena ini faktornya internal, bukan eksternal. Kalau eksternal, kita mau masukkan orang ke penjara, ya, kemudian mau menghukum orang itu urusannya apa? Gak ada masalah. Saya internal dan eksternal pun tidak pernah menggunakan hukum negara. Biarlah saya jadi korban, gak ada masalah. Saya bukan playing victim, tapi saya tetap fight, ya. Tapi kalau internal ini susah. Kenapa kok gitu? Karena misalnya ini anggota keluarga dimasukkan penjara, kira-kira. Kalau kuculuk, ya, 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 ampun, 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 saya ampun, ya. Kalau orang orang kuculuk itu berarti dia tidak punya kecerdasan yang tinggi, sehingga dia tidak bisa mengimbangi lawannya, ya. Di situ. Kalau orang kecerdasannya tinggi, oh, diimbangi lawannya. Oke, nggak ada masalah pakai hukum negara. Oke, nanti saya akan jelaskan semuanya ke penyidik, pokok permasalahannya itu seperti apa. Penyidik itu tidak satu tok, mungkin bisa 3 penyidik. Jelaskan bahasanya sama semuanya. Oh iya, ini ternyata ini salah sing lapor. Ya toh, di situ. Lah kalau sudah seperti itu, ya toh, mau namanya penyidik itu kan dididik untuk menyelidiki sesuatu. Kita tidak mungkin bisa lolos. Karena kita hanya menangani satu kasus, tapi penyidik itu sudah menyelesaikan ribuan kasus. Jadi dia orang bohong sama tidak bohong itu tidak perlu dilihat masalahnya, dilihat dari suaranya dia kelihatan, yaitu orang itu bersih apa enggak, yaitu benar apa enggak, dilihat dari suaranya kelihatan, yaitu katik munyer terus saya, ya wesiku, yaitu kemudian dia juga akan cross check bukan dari satu narasumber, yaitu dari 2 narasumber 3 narasumber, nek perlu tetangganya
ditanyain semuanya, akhirnya di cross check semuanya sama, baru dia menyimpulkan kesimpulan informasi A1 baru bisa. Ya. Nah, jadi kembali lagi, yang aparatur negara ini nanggung-nanggung, masukkan ke orang ke penjara, keluar juga masalahnya tetap nggak selesai, ya toh. Kalaupun misalnya gini, wes gini aja wes, sikatan aja di tengah jalan sudah. Ya toh, kalau orang luar pasti ketahuan, ya toh. Mungkin bisa menggunakan jasa apalah aparatur negara, dianggap orang itu lari apa segala macam, melakukan perlawanan, sudah tembak tempat istilahnya gitu. Ya toh. Tapi apakah itu yang akan dilakukan? Ya toh, oleh papa. Ya toh. Kan nggak selesai, ya toh. Masa punya anak habis gitu tujuannya untuk dibunuh anaknya. Jadi nanggung-nanggung. Kalau nanggung-nanggung, lebih baik enggak usah. Gitu loh. Dalam berlogika kita itu angkanya 1 atau 0. Kalau iya ya dikerjakan, kalau enggak usah. Misalnya gitu, Dok. Ya itu tegas. Kalau saya beresin karyawan, istilahnya di situ Dok sama Papa. Kalau lebih bagus lagi, enggak usah rame-rame sama karyawan. Karyawan kan jadi korban, kasihan. Lebih baik kita berdua, saya sama Papa sudah kerja sama beres. Mama Sherman Kresta ngikut semuanya, gitu. Tapi kalau oh nggak usah, papa nggak mau ketemuan, nah lewat mama nggak mau ketemuan lewat Sherman, nggak ketemuan lewat Kresta, ya gak mari-mari masalahnya. Emang mama Sherman Kresta bisa kasih modal? Kan nggak selesai-selesai gitu loh. Jadi hal ini harus diselesaikan sama papa sama Roy sendiri lah, Roy sendiri supaya bisa selesai ya toh. Kalau bahasa mama kan ini, ya sudah tak tampung dulu Roy ya toh. Pak Emma tak tampung dulu, nanti papa tampung dulu. Lu lama-lama ditampung terus, ngapain jadi tempat penampungan? Lebih baik bikin video seperti ini ya toh, sekali dibicarakan sudah, nanti ditampung di channel YouTube channel kan gitu dok, selesai sudah, kita ngurusin yang lain ya, itu di situ. Nah tapi apakah mama mau podcast ya toh, nah, kan itu pertanyaannya yang bisa dijawab mama sendiri. Apakah Kresta mau podcast, apakah Sherman mau podcast ya toh, apakah papa mau podcast, apakah Pak Imam mau podcast ya toh, psikiaternya mama itu mau podcast, ya terserah mereka. Kalau saya harus berkomunikasi dengan anak saya suatu hari ya toh. Nah kalau saya ceritakan satu persatu ya gak nututin, lebih baik saya bikin video ini, kemudian yang akan saya bagikan ke anak saya dan juga publik, sehingga tidak terjadi kebingungan publik ya. Nah itu saya kemarin jelaskan juga ya toh. Jadi yang dilakukan sama ayah saya itu bukan kebohongan publik, tapi kebingungan publik. Kalau kebohongan publik kan ada undang-undang ITE-nya, ya toh. Misalnya, oh Royce itu ya bilang ono itu, jangan boros, ya toh. Kemudian kalau misalnya yang lain-lainnya itu anak-anak itu jangan dengerin Royce, dengerin saya aja, gitu barang segala macam, ya toh. Papa ngomong gitu, ya toh. Wong gendeng kok dirungokno, ya toh. Bosmu iku wis koyo ngono iku wonge. Lho Pak, saya ini kan kerja ikut Pak Royce gini segala macam. Wes gak usah, nek kon gak dikai kerjaan mbek aku, tak tuku. Gitu kok ngomongnya. Papa itu gitu, kalau ke karyawan saya ngomong gitu, ya toh. Nah, setelah itu di depan saya gitu. Kalau setelah itu sudah ngomong, ya toh 1 hari 2 hari. Ya sakjane Royce itu orang yang baik, ya toh. Wes aku ya sayang ambek Royce kok, ya toh. Wes tak langkuk tak kena Royce kabeh ngene barang. Loh, yang dijak ngomongin ini bingung, ya toh. Iki aku dikongkon nyerang Royce atau dikongkon baik Royce, jadi bingung. Nah, nek bingung nggak jadi, hukum negaranya nggak ada. Karena kebingungan publik. Kalau kebohongan publik kan gini. Oh Royce itu ya orangnya seperti ini ya, ojo diikuti gini barang. Sudah ditinggal. Lah itu kan kalau kita berlaku seperti itu berarti benar. Kalau nggak benar berarti kan jadi fitnah. Lah fitnah itu sendiri yang jadi satu kebohongan publik. Itu salah. Ya itu salah. Kalau ini ndak kebingungan publik. Habis ngomong A terus ngomong B, digenakno. Mari ngomong jelek-jelek kemudian dibaik no ya toh, di situ lah. Dalam skala kecil bisa 1 orang ya toh, itu Binmas ya toh, Pak Hidayat ya toh, Binmasnya mana Polsek Genteng, mari marah-marahi Royce ya, iya Royce itu pokoknya jangan diketapak ini barang. Sudah selesai, nanti 1 hari berlalu dia ngomong iya sakjane saya sayang sama Royce Pak Hidayat gini barang, Royce orangnya baik ini loh, nanti tak buat Royce dan anak cucunya ya toh gini barang. Lo bagi saya ngapain ngurusi anakku, papa itu ngurusi Royce, anak Royce urusan saya, ngapain papa langsung ke anak saya, kan aku gak dianggap karo anakku itu gak beres, jadi gak karu-karuan istilahnya gitu, tidak terstruktur, tidak ada algoritmanya. Oke, itu aja yang perlu saya bahas dalam video pertama ini. Jadi hukum alamnya itu saya ya toh sebagai anak, kalau hukum negaranya papa itu punya
perusahaan sama aparatur negara. Jadi Leap Motor ini ada dua versi. Versi darah biru dan versi KLB. Ya. Versi darah biru ikut Royce, ya toh. Ada family tree-nya, saya sudah jelaskan pohon keluarganya ada. Oh, saya ini generasi keempat, ya toh. Generasi pertama, generasi kedua itu yang generasi pertama yang ada di Cina, dikubur di Cina. Kemudian generasi kedua itu yang dari Cina ke Indonesia, generasi ketiga itu papa, generasi keempat saya, generasi kelima anak saya, ada semuanya versi darah biru. Versi KLB ada juga, kongres luar biasa. Oh, wis ya, pokoknya sekarang sing ikut Royce ya. Sekarang kita bangun negara sendiri, Leap Motor versi KLB. Yang bisa konspirasi sing gelem ambek aku tak bayar, isok gelem ya isiku sing menang. Ya bareng ambek aku kan gitu dok. Itu. Jadi yang berperang ini kalau hukum alamnya itu darah biru, kalau hukum negaranya versi KLB. Ya, itu nanti kita lihat siapa yang menang, yaitu nanti ya. Itu aja untuk video hari ini, itu yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan dalam acara TESI TV hari ini. Sekian, terima kasih.